Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, khususnya Long Main Preparation, Structure and Written Expression. Pada skill 19 ya, udah masuk skill 19. Jadi ini adalah skill terakhir pada structure-nya. Jadi nanti masuk ke skill 20, kita udah bukan structure lagi, tapi fokusnya ke written expression. Jadi jangan dilewati video-videonya pembahasan setiap skillnya. Oke, pada skill 19 ini judulnya itu yaitu invert the subject and verb with comparisons. Jadi di sini masih ngebahas yang namanya inverted sentences ya. Masih berkaitan erat dengan skill 18, 17, 16 dan bahkan skill 15 kalau tidak salah ya. Itu tentang inverted sentence. Jadi yang belum paham tentang inverted sentence bisa tonton lagi dari skill sebelumnya terkait inverted sentence itu yang seperti apa. Nah, pada skill sebelumnya inverted sentence yang kita pelajari itu berbagai macam ya. Ada with, di sini ada yang dengan question word, with question word atau 5W1H, what, where, who, why, atau juga ada yang dengan conditional sentence, menggunakan conditionals. Terus ada yang dengan negative expression, place expression. Nah, pada skill 19 ini kita bahas inverted sentence dengan comparisons atau perbandingan. Jadi kita lihat kalimat inverted yang menggunakan atau bersama dengan kalimat yang bermakna comparisons atau perbandingan. Oke, bagaimana pembahasannya kita lihat saja pada slide berikutnya. Oke, sebelum kita lihat contohnya, kita nih baca note-nya dulu di bawah ini ya. Oke, di sini ada catatan, dinyatakan bahwa the inversions of a subject and verb after a comparison is optional. Nih ya, diingat ya, optional. Optional rather than required. Okay, rather than required, and it is a rather formal structure. Okay, jadi apa sih maksudnya? Jadi inversion atau perubahan subjek dan verb itu atau merubah posisi subjek menjadi subjek dan verb itu menjadi verb dan subjek atau inverted sentence itu dalam kalimat comparison itu cenderung optional. Optional berarti boleh dilakukan, boleh juga tidak ya. Oke, daripada diperlukan ya. Terus dia itu lebih bermakna formal. Kalau dia dalam bentuk inverted berarti dia dalam bentuk formal. Baiklah, langsung kita lihat contoh-contohnya di sini. Kita punya contoh yang pertama ya. Di sini, my sister spends more hours in the office than John. Ya, jadi di sini ada comparisonnya di sini ya, than and then more ya. Ini comparisons. Oke, jadi dia membandingkan antara sisternya nih dengan John. Oke, dengan si John ya. Oke, kita lihat kalimat yang kedua. My sister spends more hours in the office than John does. Oke, sama ya, dia membanding comparisonnya, kalimatnya dan maknanya juga sama. Di sini membandingkan dua orang juga antara sisternya dengan si John. Nah, bedanya kalimat satu dengan kalimat dua. Pada kalimat dua ini, dia diikuti dengan kata kerja. Jadi di sini kalau yang ini cukup subjek saja, sudah cukup. Di sini tidak ada subjek, John-nya sebagai subjek, tapi diikuti juga kata kerja ya. Kata kerjanya does. Kenapa does? Karena ini dalam bentuk kata kerja atau klausa pertamanya ini dalam bentuk verb pertama. Jadi di sini harus dalam bentuk present juga ya. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. My sister spends more hours in the office than does John. Nah, ini yang kita maksud dengan comparisons atau inverted sentence, kalimat yang telah di-inverted dalam comparisons ya, dalam comparisons. Oke, yang mana letak comparisons-nya? Itu ada di sini ya. Kita punya verbnya sebagai does sebagai verb dan di sini ada John sebagai subjek.
Masih ingat kan kalau di inverted sentence itu posisi subject dan verb pada normalnya itu subject dan verb seperti ini kan. Nah, pada kalimat inverted, ingat ya, untuk kalimat inverted, nih ya, untuk kalimat inverted, posisi subject dan verb itu berubah. Jadi verb dulu, baru diikuti subject. Nih ya, diingat ya, posisinya berubah. Oke, dan ini yang terjadi pada contoh nomor 3 ini, yang ketiga ini ya. Oke, jadi verb dan subjeknya itu posisinya diputar ya. Nah, ini secara makna memiliki makna yang sama. Ya, dia membandingkan sisternya dengan si John, and then dia menggunakan more hours juga, dan then. Cuman yang membedakan kalimat 1 dan 2, kalimat 3 dengan 1 dan 2 itu, kalau yang ini dia pakai inverted. Nah, ingat ya, kita boleh pakai yang pertama kalau dalam membandingkan, yang kedua juga boleh, ataupun yang ketiga. Ya, oke, tapi kita harus memahami ketiga-tiganya. Kenapa? Karena sometimes orang tuh pakai yang ini, sometimes orang pakai yang ini, sometimes juga orang lain juga pakai yang ini. Jadi, ketika orang lain pakai cara ketiga-tiga caranya ini, kita paham. Ataupun dalam contoh soal. Soal itu tidak selalu dalam bentuk yang pertama ini. Bisa aja dia pilih yang inverted. Oleh sebab itu kita harus paham juga ya. Oke, kita lihat ya contoh penjelasan lebih jauh terkait inverted subjects and verb with comparisons ini ya. Oke, dengan comparisons. Jadi di sini ada penjelasan, kita baca dulu. The subject and verb may invert after a comparisons. Oke, jadi subjek dan verbnya mungkin saja di invert setelah comparisons. Ingat ya, setelah comparisons ya. Berikut ini adalah struktur yang mungkin saja ya terjadi ya. Kita lihat yang pertama di sini kita punya subject, verb, dan comparisons. Oke, di sini ada subjek lagi dan verb. Nah, ini yang pada umumnya terjadi ya. Oke, ini contoh kalimatnya. Ini ada contoh kalimatnya. We were more prepared than the other performance. Jadi, di sini kita punya we, kemudian sebagai verbnya ada were. Comparisonsnya more prepared than. Oke, kita punya subjek lagi di sini dan were. Nah, ini normal pada umumnya orang pakai kayak seperti ini ya, tapi terkadang dalam bentuk formal comparisons bisa di inverted. Kalau di inverted berarti yang keduanya, yang setelah comparison, verbnya pindah ke sini, subjeknya pindah ke sini ya. Coba kita lihat contoh yang struktur contoh yang kedua ini. Kita punya subject, verb, comparison. Berarti setelah comparison ini bisa dilakukan inverted. Nah, di sini ada verb baru subject. Ini yang saya maksud tadi ya. Oke, kita lihat contoh kalimatnya di sini. We were more prepared than were the other performance. Jadi, kita punya subject, were-nya verb juga, comparisons-nya di sini. Nah, kalau yang pada contoh kalimat pertama itu subject dulu, tapi yang ini karena dia di inverted, verb-nya terlebih dahulu, baru subject. Itu ya, saya rasa cukup clear. Everything is already clear enough. I mean, through this table, jadi cukup komprehensif dari tabel ini. Kita lanjutkan saja ke contoh pertanyaan yang mungkin saja muncul ya terkait inverted sentence with comparisons dalam TOEFL test. Langsung saja kita baca dulu soalnya. The result of the current experiment appear to be more consistent than the result of any previous test. Nah, di sini kita tandain ada yang namanya comparisons, more consistent than. Ini adalah frase yang menunjukkan comparisons ya. Kita tandai dengan C saja. Di sini kita punya subjeknya. Oke, kita punya subjek. Dan di sini juga ada verbnya. Oke, di sini ada yang kosong ya. Oke, kita lihat kemungkinan di sini bisa saja verb, bisa saja subjek. Tapi jika kita lihat selanjutnya setelah bagian yang blank ini, bagian yang kosong ini, ada frase benda. Jadi ini kemungkinan adalah subjeknya. Dan bisa kita simpulkan kalau polanya subject verb comparisons kosong atau ada yang blank, kemudian subjek di akhir, ini merupakan pola yang
pola comparisons yang telah mengalami inverted atau diputar posisinya. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah verb ya, hanya verb lagi karena subjeknya sudah ada. Oke, yang kita lihat pilihan jawabannya di sini ada them. Them ini tidak bisa jadi kata kerja ya, jadi salah. Yang were, oke kita tandain dulu yang were, kita bahas yang C. They were. They were, kita punya subjek di sini, dan di sini verb lagi. Nggak bisa ya, kalau kita masukin di sini maka double subjeknya. Jadi ini salah. Yang D, kita punya verb, tapi sayang di sini ada subjek lagi. Oke, jadi tidak bisa ya, nanti double subjeknya. Yang paling tepat itu yang B, karena yang B ini bisa jadi were, itu bisa jadi verb. Ya, dan kita butuh verb. Oke, itu jawabannya. Langsung saja kita ke latihan. Exercise 19, circle the comparisons. Jadi lingkari comparisonnya, garis bawahi subjek dan verb. Dan jika pertanyaan kalimatnya benar tanda dengan C dan salah dengan I. Oke, kita lihat kalimat number 1 here. The candidate has received more vote than has any other candidate in previous years. Kita lihat di sini ada yang namanya comparisons ya. Kita ketemu comparison, frasa comparison. Kita tandai dengan kita lingkari dulu dan tandai dengan kata C lah ya. Ini C. Kemudian kita ada subjek di sini. Kita punya subjek dan di sini verb. Ingat, setelah comparison itu harus diikuti kedua kemungkinan subjek atau subjek dan verb atau verb dan subjek. Ingat ya polanya yang ini ya. Setelah comparison itu bisa subjek dan verb atau kalau yang pilih yang pola yang inversion bisa aja verb dan subjek ya. Pilih salah satu atau antara salah satu. Oke. Kita lihat kalimat selanjutnya, has any other candidate in previous years. Di sini kita punya subjek. Oke, di sini ada verb-nya. Oke, jadi ini kalimat yang benar ya. Ini comparisons yang telah mengalami inversion ya, atau inverted ya. Tapi dia polanya bukan subject verb setelah comparison, tapi verb subject boleh ya. Oke, number 2. Obviously, we were much more impressed with their performance than did the other members of the audience. Oke. Di sini kita lihat ada subjeknya. Oke, were much more impressed with the performance than did the other members of the audience. Oke, nah di sini letak salahnya ya. We were much impressed. Oke, with the performance than. Nah, di sini kita punya comparisons. Comparisonsnya ada di sini. Oke, nah di sini sudah benar verb dan langsung subjek, the other members of the audience. Oke, namun salahnya pemilihan kata kerjanya. Harusnya kata kerjanya bukan did, tapi di sini kata kerjanya yang lebih tepat itu adalah were. Kenapa were? Karena di sini dia pakai kata kerjanya kata kerja bantu atau auxiliary verb ya, were. Dan di sini seharusnya juga pakai auxiliary, bukan kata kerja main verb ya. Dia pakai helping verb harusnya, kata kerja bantu. Jadi harus pakai to be juga, di sini to be, di sini to be ya. Jadi ini kalimatnya salah karena verbnya itu tidak kalau tidak paralel, kalau kita bisa sebut tidak paralel. Oke, number 3. The film that we show last night at the festival was far better than any of the other films. Ya, kita identifikasi dulu. The film that we show last night at the festival was far better. Nah, di sini kita sebut
sebagai comparisons ya. Saya tandakan di sini aja, comparisons any of the other films. Kita punya subject di sini. Di sini punya subject dan ini kata kerjanya. Oke. Nah, harusnya setelah comparison itu ada subject dan verb ya, tapi ini kok hanya aja subject. Ini kalimatnya benar, kita tandain correct. Kenapa? Karena comparisons itu dia bisa 3 pola ya. Dia polanya kalau kita lihat bentuk slide yang di awal ini, dia bisa polanya itu subject, verb, and then subject lagi di sini. Ada juga yang polanya subject, kemudian ada verb di sini, subject, verb. Ada juga polanya yang subject di sini, kemudian verb dan subject. Ya, verb dan subject. Jadi bisa di antara ketiga pola ini. Dan soal nomor 3 ini, dia pakai pola yang pertama. Jadi setelah comparison, dia cukup subject saja. Apakah kalau mau dilanjutkan di sini verbnya? Bisa. Tidak juga tidak apa-apa. Semuanya optional ya. Dan ini udah cukup, kalimatnya sudah cukup dan complete ya. Benar ya. Kita lanjut ke nomor 4 saja. The vegetable at the market this morning were far fresher than were those at the market yesterday. Di sini ada comparisons-nya. Were fresher than, fresher. Kita identifikasi di sini ada subject. The vegetable, ini verb-nya. Di sini ada verb lagi. Those at the market. Those at the market. Ini subject. Ini kalimat yang benar. Dia pakai pola yang inverted ya. Setelah comparison, verb dulu dan subject. Kalau tidak inverted, subject dulu dan verb ya. Atau bisa pola yang hanya subject saja setelah comparisons, itu benar. Kita lihat number 5 here. I am afraid that is the condition of these tires as bad as the condition of the others. I am afraid that this condition of these tires, these conditions, kita lihat dulu ya. Di sini letak salahnya ya. I am afraid that is-nya ini harusnya letaknya di sini. The condition, I am afraid that is the condition of this. Harusnya bunyinya seperti ini. I am afraid that the condition of these tires is as bad as the conditions of the others. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita lihat sebenarnya ada yang namanya that. That itu fungsinya dia bisa mengintroduce atau memulai kalimat subject dan verb baru ya. Jadi tidak boleh setelah that itu langsung inverted seperti ini. Jadi setelah that itu boleh mengintroduce kalimat baru atau klausa baru, tapi tidak dalam bentuk inverted seperti ini. Jadi kalau yang ini berarti ini verbnya, ini subjeknya. Tidak boleh seperti ini ya, ini salah yang ini. Ini salah. Dia harus dalam bentuk subject dan verb. Ya, di sini bunyinya harusnya seperti ini. I am afraid that the condition of this tire is. Di sini ada is-nya ya. Harusnya is-nya di sini ya. Is as bad as the condition of the others. Ya, ini baru benar ya. Jadi di sini di mana comparison-nya? Ini comparison ya. Ini comparison ya. Ini comparison-nya. Kalimat comparison-nya dan ini subject setelah comparison-nya. Jadi ini kesimpulannya number 5 itu salah karena posisi verb-nya itu ya, harusnya setelah subject-nya. Kita lihat number 6 sampai 10. We firmly believe that our team could achieve a much faster time than any of the others. Kita lihat much faster, a much faster time. Nah, di sini ya, letak comparisons-nya. Ini kita sebut comparisons. Di sini sebenarnya ada beberapa klausa ya.
Ingat, setelah that itu dia bisa langsung mengintroduce atau mengenalkan kalimat klausa baru. Jadi setelah ini boleh subject dan verb lagi ya. Di sini kita punya subject, our team could achieve. Di sini ada verb ya. Oke. Ntar kita perbaikin dulu. Oke. Di sini ada verbnya ya. Oke, jadi setelah comparisons itu bisa subject dan verb, atau verb dan subject. Oke, ini subject saja. Sudah cukup ya. Jadi kesimpulannya number 6 is correct ya. Benar ya. Oke, kita lihat number 7 now. This apple pie is not as good as the last one that you met. Oke, kita lihat di sini ada comparisonnya. As good as ya. Ini comparisonsnya. This apple pie, ini sebagai subjeknya. Ini verbnya atau auxiliary-nya, kata kerja bantunya ya, helping verbnya. The last one, ini subjeknya ya. Oke, sudah cukup. Nah, that you met ini hanyalah klausa tambahan ya. Dia udah klausa baru nih. Sudah cukup ya. Boleh cukup setelah comparison hanya subjek saja sudah cukup. Dan ini kalimat yang benar, oke? Oke, jadi apple pie apple ini tidak seenak yang sebelumnya yang kamu buat ya. Oke, number 8 kita lanjutkan. On the fishing trip, Bobby caught twice as many as anyone else did. Oke, di sini ada, oke kita tandain comparisonnya dulu ya. As many fish as anyone. Ya, ini comparisonsnya, ini subjeknya. Caught-nya sebagai verb ya. Anyone else ini sebagai subjek dan ini verb. Dan ini kalimat yang correct, benar ya. Jadi dia setelah comparison itu tadi kan bisa subject verb, bisa verb subject atau hanya subjek saja. Oke, jadi ini kalimat yang benar. Terus on the fishing trip kenapa tidak ini hanya sebagai preposisi ya atau informasi tambahan mengenai keterangan tempat ya. Oke, number 9. The final speaker gave us more. Ini more ya. Oke, ini more. Oke, more detail than had any one of the previous speaker. Oke, kita lihat di sini ada subject. Gave us, ini sebagai verbnya. Oke, more detail than, ini termasuk sebagai comparisons. Oke, setelah comparisons, dia langsung ikut verb dan di sini ada subject ya. Jadi ini kalimat yang benar. Ini kalimat yang benar, tapi pola comparisonnya pola yang inverted ya. Tidak sama dengan comparison nomor 8. Kalau 8 ini tadi, dia inverted. Dia tidak inverted, subject verb. Kalau yang 9 dia inverted. Oke, kita bahas the last number here. Do you know what does he need to sleep so many more hours than do the others? Oke, dari bunyinya agak beda ya. Oke. Do you know why? Oke. Jadi di sini adalah kalimat tanya dan ini kalimat tanyanya yang ini ya. Do you know? Dari sini kalimat tanyanya ya. Nah, setelah yang namanya question word, ini kemarin kita udah bahas ya. Setelah question word ini, dia bisa aja dalam bentuk inverted, dan bisa juga dalam bentuk tidak inverted. Kalau dia dalam bentuk inverted, jika dia bertanya. Kalau dia tidak bertanya atau hanya sebuah pernyataan, maka dia tidak perlu di-inverted. Jadi, apakah ini why-nya ini tugasnya untuk bertanya? Tentu tidak ya. Why-nya ini bukan bertanya. Yang bertanya itu yang do you know-nya ini. Oke, jadi setelah why ini tidak perlu ada inverted. Sedangkan di sini dalam bentuk inverted. Kita punya does dan he. Di inverted-nya ya. Jadi harusnya tidak perlu ada does ya. Tidak perlu dalam bentuk inverted. Oke, jadi dia harusnya seperti ini. Do you know why he needs to sleep so many more hours
than the other. Ya, gitu ya. Salahnya di sini ya, inverted-nya ya. Harusnya setelah question word-nya ini tidak perlu inverted karena dia tidak bertanya. Yang bertanya tuh yang ini. Oke? Oke, jadi kalimatnya incorrect. Oke, itu saja pembahasan kita untuk skill 19 kali ini. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Nantikan pembahasan-pembahasan materi bahasa Inggris lainnya di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.